Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak semua, hari ini kembali kita lanjutkan kegiatan belajar mengajar online kita, mata pelajaran geografi. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu diberikan kesehatan. Oke, anak-anak Bapak semua, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan dengan submateri gempa atau seisme dan tenaga eksogen. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, silahkan dibaca surat Asy-Syura ayat 30 ini, kemudian dibaca artinya serta dikaitkan dengan materi kita hari ini. Oke, sekarang kita masuk. Yang pertama itu adalah ini adalah bagian ketiga daripada tenaga endogen. Hanya Bapak buat di situ poin 3 gempa atau seisme. Karena sebelumnya kita sudah membahas mengenai tenaga endogen, di dalamnya ada tektonisme, vulkanisme, dan yang ketiga ini adalah gempa. Jadi ketika berbicara tentang gempa atau gempa bumi, ini adalah suatu getaran asli yang bersumber di dalam bumi dan merambat ke permukaan. Kemudian ilmu yang membahas atau mempelajari tentang gempa bumi dinamakan seismologi. Sedangkan alat pencatat gempa ketika terjadinya gempa bumi adalah seismograf. Kemudian kerusakan akibat gempa bumi biasanya diikuti bencana sekunder seperti kebakaran, terputusnya aliran listrik, dan gelombang laut yang sangat dahsyat, atau bisa saja akibat daripada gempa bumi itu terjadi yang namanya tsunami. Kemudian, ketika berbicara tentang gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba pada litosfer. Semakin besar energi yang dilepaskan, semakin kuat gempa yang ditimbulkan. Kekuatan gempa dapat diukur dengan yang namanya seismograf tadi. Kemudian, gempa bumi dibedakan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama dibedakan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama namanya gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung api, di mana gempa ini terjadi baik sebelum, selama, atau setelah peletusan gunung api. Artinya gempa bumi vulkanik bisa terjadi pada saat intrusi atau ekstrusi magma. Gempa ini hanya terjadi di daerah gunung api. Jadi, mayoritas ketika terjadinya yang namanya gempa bumi vulkanik, gempa ini hanya terjadi atau terasa di sekitaran daerah gunung api saja. Kemudian, adanya getaran dalam bumi seperti ini dikarenakan adanya gesekan magma dengan dinding batuan yang diterobos pada saat magma naik ke permukaan. Di samping itu, adanya tekanan gas pada saat terjadinya ledakan sangat besar, kemudian perpindahan mendadak dari magma pada tubuh dapur magma dan menyebabkan terjadinya gempa bumi vulkanik. Jadi sekitar 75% gempa yang pernah mengguncang bumi adalah dari jenis gempa vulkanik. Contohnya adalah gempa bumi yang terjadi di sekitar Gunung Merapi sewaktu akan meletus. Makanya ketika ada terjadi yang namanya letusan gunung api, maka kemungkinan besar di sekitaran atau daerah sekitar gunung api akan terjadi yang namanya gempa bumi vulkanik. Kemudian yang kedua, gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah gempa yang disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng, di mana gempa bumi ini terjadi di zona batas antar lempeng dan patahan, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Kekuatan gempa tektonik dapat mencapai 9 skala Richter. Jadi ketika berbicara tentang gempa bumi tektonik ini, karena adanya pergeseran-pergeseran di dalam perut bumi secara tiba-tiba.
Jadi, gejala ini sangat erat hubungannya dengan pembentukan pegunungan yang biasanya diikuti dengan pembentukan sesar-sesar baru. Ketegangan-ketegangan yang terjadi di dalam bumi akan mengaktifkan kembali sesar-sesar lama yang sudah tidak aktif. Jika pergerakan tersebut cukup besar dan terekam oleh seismograf, maka akan menyebabkan terjadinya gempa bumi tektonik. Contohnya adalah gempa bumi tektonik di daerah Aceh, kemudian Yogyakarta, Klaten, dan lain-lain. Kemudian, yang ketiga, gempa bumi robohan, guguran, atau runtuhan. Gempa runtuhan adalah gempa yang terjadi akibat runtuhan batuan, biasanya terjadi di daerah kapur atau terowongan bawah tanah akibat kegiatan penambangan. Runtuhan yang besar dapat mengakibatkan getaran yang kuat yang bersifat lokal atau hanya di sekitarnya saja. Jadi runtuhan yang terjadi di daerah-daerah yang demikian itu sering menciptakan getaran-getaran gempa yang dikelompokkan ke dalam gempa bumi robohan. Jadi gempa jenis ini sebenarnya sangat jarang terjadi. Gempa jenis ini terjadi sekitar 3% dari setiap tahunnya. Kemudian ada namanya gempa bumi tumbukan. Gempa bumi tumbukan adalah gempa yang terjadi akibat meteor yang menabrak bumi. Salah satu contohnya adalah meteor yang jatuh di Rusia pada tahun 1908. Akibatnya adalah terjadi lubang yang sangat besar yang menyerupai sebuah kawah. Jadi gempa bumi tumbukan ini disebabkan karena adanya meteor besar yang jatuh ke bumi. Dan gempa seperti ini sangat jarang terjadi. Kemudian, gempa bumi berdasarkan bentuk epicentrum ataupun sering disebut dengan epicenter. Jadi epicentrum dengan epicenter itu sama saja. Yang pertama, gempa linier jika epicentrumnya berbentuk garis. Contoh gempa tektonik karena terbentuknya bisa berupa daerah patahan. Kemudian, gempa bumi sentral. Gempa bumi sentral jika bentuk titik. Contohnya gempa vulkanik atau gempa runtuhan. Kemudian, gempa bumi berdasarkan kedalaman hiposenternya. Yang pertama ada namanya gempa bumi dalam, yang mana memiliki kedalaman hiposenter lebih dari 3.000 km. Karena letak hiposenter yang dalam, gempa ini tidak begitu mengguncang permukaan bumi. Contohnya gempa yang pernah terjadi di bawah Laut Jawa, Laut Flores, Sulawesi. Kemudian, gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah memiliki kedalaman hiposenternya 100 sampai 300 km. Contohnya adalah gempa ini pernah terjadi di sebelah selatan Jawa, Nusa Tenggara. Jadi kalau gempa bumi menengah, kerusakannya itu ringan. Sedangkan gempa bumi dangkal memiliki kedalaman hiposenter kurang dari 100 km. Jadi gempa bumi ini berbahaya karena dapat menimbulkan kerusakan besar. Jadi yang paling berbahaya di sini adalah gempa bumi yang hiposenternya sangat dangkal. Kemudian, gempa bumi berdasarkan jarak epicentrum ataupun epicenter. Gempa bumi ini berdasarkan jarak dari epicenter dibedakan menjadi 3 jenis. Lokal adalah terjadi jika jarak epicenter kurang dari 10.000 km. Gempa bumi jauh terjadi jika jarak epicenter sekitar 10.000 km. Gempa bumi sangat jauh terjadi jika jaraknya epicenter melebihi dari 10 km. Jadi lokal kurang dari 10 km, jauh sekitar 10 km, 10.000 km. Jadi kalau dia lokal kurang dari 10.000 km, kalau jauh sekitar 10.000 km, sedangkan sangat jauh lebih dari 10.000 km. Kemudian, gempa bumi berdasarkan magnitudenya. Gempa bumi berdasarkan magnitudenya dibedakan menjadi 5 macam. Inilah dia kelas-kelasnya. Kelas gempa A, B, C, D, E. Ya, besar magnitudenya. Itu
kurang dari 5,30 yang E, kemudian D 5,30 sampai 5,90 sampai yang A 7,75 sampai 8,50. Di sini keterangannya kelas A dan B tercatat pada seluruh stasiun pencatat. C tercatat pada jarak busur 90 derajat. D tercatat pada jarak busur sekitar 45 derajat. Kelas E tercatat hanya pada jarak busur sekitar 10 derajat. Kemudian gelombang gempa. Gelombang gempa ini ada yang pertama longitudinal, transversal, dan yang ketiga panjang. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang merambat dari sumber gempa ke segala arah dengan kecepatan 7-14 km per detik. Gelombang pertama kali sehingga dinamakan gelombang primer, kemudian diikuti oleh gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang tegak lurus dengan gelombang primer dengan kecepatan 4-7 km per detik. Gelombang ini juga dinamakan gelombang sekunder. Kemudian gelombang panjang atau permukaan. Gelombang panjang atau permukaan adalah gelombang yang mencatat merambat di permukaan bumi dengan kecepatan sekitar 3,5 sampai 3,9 km per detik. Gelombang inilah yang paling banyak menimbulkan kerusakan. Jadi gelombang panjang adalah gelombang yang sering menimbulkan kerusakan di muka bumi. Jadi cara menentukan pusat terjadi gempa di permukaan bumi atau letak epicentrum dapat dilakukan dengan menggunakan metode homoseista, yaitu suatu metode penentuan letak epicentrum dengan melakukan pencatatan waktu datangnya gelombang gempa yang pertama pada waktu yang bersamaan dari minimal 3 tempat yang berbeda. Kemudian ini adalah rumus menentukan jarak epicentral dapat dihitung menggunakan rumus Laska. Rumus Laska, ya. Coba perhatikan, ini dia. Yang pertama ada kotak segitiga ini. Ini adalah jarak epicentrum. Simbol daripada jarak epicentrum, kemudian sama dengan buka kurung. Kemudian dibuka lagi kurungnya, S dikurang P. Tutup kurung dikurang 1. Kemudian tutup kurung lagi dikali 1 megameter. Keterangan segitiga itu adalah jarak epicentrum. S adalah waktu terjadinya gelombang sekunder. Gelombang sekunder. Gelombang kedua. Primer adalah waktu terjadinya P adalah waktu terjadinya gelombang primer. Ini adalah gelombang pertama. 1 ya, itu adalah 1 menit. Di sini ada 1 derajat. Ini adalah 1 menit. Kemudian 1 megameter ini adalah konstanta. 1 megameter itu sama dengan 1000 km. Maka silahkan nanti diubah. Kalau ada 1 megameter, maka diubah menjadi 1000 km. Ini dia contohnya. Gelombang primer itu terjadi pada 15.40-20. Lihat simbolnya ini. Di sini di atas ada tanda kutipnya 1, yang kedua ada tanda kutipnya 2. Kalau ada tanda kutipnya 1, kalau yang pertama itu biasanya dibuat derajat atau 0. Ya. Kalau ada 0 derajat atau kosong di bawahnya itu adalah menunjukkan jam. Yang kedua, titik yang 1 ini menunjukkan menit. Ini menunjukkan detik. Jadi artinya ini terjadi gelombang primer pada pukul 15 lewat 40 menit lewat 20 detik. Ya. Kemudian gelombang sekunder terjadi pada pukul 15 lewat 37 detik. Ya. Lewat 15 lewat 37 menit lewat 30 detik. Tentukan jarak epicentrum gempa dari stasiun pencatat gempa. Ini dia. Sebenarnya ini terbalik. Yang ini harusnya gelombang primer, yang ini harusnya gelombang sekunder. Ya, sorry ini salah. Gelombang primer, gelombang primer ini ubah menjadi gelombang sekunder. Gelombang sekunder ini ubah menjadi gelombang primer karena ini yang pertama kali terjadi pada pukul 15.37. Sedangkan di rumus delta sama dengan S dikurang P dikurang 1 dikali 1000 km. Gelombang sekunder S ini kan adalah gelombang sekunder. Yang mana yang gelombang sekunder? Ini waktu kedua. Ini yang kedua terjadi, ini yang pertama. Maka buatlah seperti ini. Masuk ke rumus, jam 15.40 menit 20 detik dikurang jam 15.37 menit 30 detik dikurang 1. Kurangkan dulu jam ini. Berarti ada berapa selisih antara jam ini? Selisihnya adalah 2 menit 50 detik. 2 menit 50 detik dikurang 1. Berarti 1 menit 50 detik dikali 1000. Maka 1 menit 50 detik ini bagikanlah dengan 60 detik. Ya,
Samakan dulu, ini dibagikan untuk menyamakan penyebab, dibagikan 60 detik. Maka ubahlah dulu, 1 menit 50 detik itu ubah jadi satuannya itu detik semua. Berarti kalau 1 menit 60 detik, ya kan? 60 detik ditambah 50 detik, berarti berapa? Berarti berapa? 60 ditambah 50. 60 ditambah 50. Berarti 110. 110 dibagi 60. Hasilnya adalah 1,5. 1,5 dikali 1000 km sama dengan 1500 km. Inilah jarak episentrumnya atau episentralnya. Kemudian tsunami. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, namanya tsunami. Tsunami ini adalah berasal daripada kata su, pelabuhan, nami, gelombang. Asal kata dari bahasa, sebenarnya tsunami ini asal katanya dari bahasa Jepang. Jadi secara harfiah berarti gelombang besar di pelabuhan. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut yang menerjang daratan dengan jangkauan yang luas dan kecepatan yang tinggi yang biasanya disebabkan oleh aktivitas vulkanisme dan tektonisme di dalam laut ataupun dasar laut. Jadi dalam laut tsunami hanya setinggi 1 kaki atau lebih, namun memiliki kecepatan gelombang yang sangat tinggi di atas 800 km per jam, hampir menyamai kecepatan pesawat jet. Ketika gelombang mendekati garis pantai dan masuk ke air yang lebih dangkal, tsunami melambat, tetapi energi dan ketinggiannya mulai membesar. Bagian atas ombak bergerak lebih cepat daripada bagian bawahnya, yang menyebabkan gelombang naik dengan cepat. Sebagian besar tsunami, sekitar 80%, terjadi di dalam cincin api Samudra Pasifik, sebuah wilayah aktif yang secara geologis di mana pergeseran tektonik membuat aktivitas gunung berapi dan gempa bumi menjadi sesuatu yang umum terjadi. Berdasarkan waktu terjadinya, setelah gempa, tsunami dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tsunami jarak dekat, yaitu terjadi kira-kira 30 menit setelah gempa dengan titik epicentrum kurang dari 200 km. Yang kedua, tsunami jarak menengah, terjadi dalam kurun waktu lebih dari 30 menit sampai 2 jam setelah kejadian gempa dengan jarak epicentrum 200 km sampai 1000 km. Tsunami jarak jauh terjadi dalam waktu lebih dari 2 jam setelah kejadian gempa dengan lokasi epicentrum berjarak lebih dari 1000 km. Kemudian faktor-faktor penyebab terjadinya tsunami. Yang pertama, gempa bumi tektonik dasar laut. Gempa bumi tektonik dasar laut pada umumnya biasanya terjadi disebabkan oleh gempa bumi tektonik di dasar laut, terutama pada wilayah subduksi. Gempa bumi yang dapat menyebabkan tsunami sekurang-kurangnya memiliki kekuatan 5 skala Richter. Jadi ingat, satuan daripada kekuatan terjadinya gempa bumi itu adalah SR ataupun skala Richter. Kemudian longsor di dasar laut. Tsunami karena longsor di dasar laut jarang terjadi. Longsor di dasar laut dapat disebabkan oleh tabrakan lempeng. Jadi longsor di dasar laut itu bisa menyebabkan tsunami, tapi sangat jarang terjadi. Biasanya longsor ini karena adanya tabrakan lempeng. Kemudian letusan gunung api di dasar laut. Letusan gunung api dasar dapat menyebabkan gempa vulkanik di dasar laut. Tsunami jenis ini hanyalah terjadi di sekitar wilayah gunung api tersebut. Salah satu contoh gunung api dasar laut di Indonesia adalah Gunung Krakatau, ataupun yang pernah terjadi baru-baru ini. Tsunami yang terjadi di Banten. Inilah dia prosesnya, mulai dari permukaan dasar laut, batas lempeng patahan, kemudian terjadi tabrakan lempeng di sini, batas lempeng patahan bergerak karena ada tekanan yang besar, kemudian sentakan tiba-tiba membuat gelombang. Permukaan laut di sini pun ada yang namanya gelombang, di sini pun terjadi gelombang menyebar ke arah pantai. Mendekati daratan, gelombang menjadi tinggi karena dasar laut yang dangkal. Jadi karena dasar lautnya semakin dangkal, gelombangnya semakin tinggi. Itu dia. Tapi kecepatannya semakin menurun. Kemudian kita lanjut ke tenaga eksogen. Tenaga eksogen itu meliputi pelapukan, erosi, pengendapan. Yang pertama kita akan bahas mengenai yang namanya pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa penghancuran, perusakan, dan pelepasan partikel-partikel batuan. Biasanya bagian batuan yang mengalami pelapukan dimulai dari lapisan yang paling luar.
Ada dua hal penting yang mempengaruhi proses pelapukan, yaitu kondisi daerah batuan dan tenaga yang melapukan. Dilihat dari daerahnya, kecepatan pelapukan ditentukan oleh tingkat kekuatan dan kekompakan batuan, topografi atau kemiringan lereng, keadaan vegetasi atau organisme yang lain yang ada, kemudian unsur-unsur kimia yang terkandung dalam batuan. Dilihat dari tenaga yang menyebabkan terjadinya pelapukan, maka pelapukan itu disebabkan oleh beberapa hal, seperti kekuatan gerak angin, gletser yang mengalir, unsur kimia yang terkandung dalam tenaga pelapukan. Jadi dalam pelapukan itu dibedakan atas pelapukan mekanik, kimiawi, dan pelapukan organik. Pelapukan mekanik, penyebabnya ada perubahan suhu, kemudian ada insolasi, ada perbedaan warna mineral, ada pembekuan air pada celah batuan, ada pelapukan kulit bawang. Kalau dia perubahan suhu, ini terjadi karena batuan-batuan yang terdiri atas berbagai mineral, kemudian mineral-mineral pembentuk batuan ini mempunyai koefisien pemuaian yang berlainan. Pada waktu batuan mengalami kenaikan suhu karena pemanasan matahari, mineral yang terjadi ataupun mineral yang terkandung itu lebih cepat memuai daripada yang lain. Akibatnya, bidang perbatasan mineral-mineral itu akan retak secara vertikal dan horizontal. Kemudian batuan itu mengalami pengelupasan ataupun denudasi. Kemudian insolasi. Insolasi ini adalah amplitudo suhu yang sangat tinggi, siang panas, malam sangat dingin, dapat menghancurkan batuan, misalnya batuan daerah gurun. Kemudian ada perbedaan warna mineral. Itu karena pembentuk batuan menyebabkan perbedaan pemuaian bagian-bagian itu sehingga menyebabkan berlangsungnya pelapukan mekanik. Kemudian ada pembekuan air pada celah batuan. Biasanya itu karena air berfungsi sebagai tenaga pelapuk batuan jika membeku di dalam tanah, kemudian mengalir berupa gelombang. Kemudian ada yang namanya pelapukan kulit bawang. Pelapukan kulit bawang ini karena perubahan dari dingin menjadi panas yang menyebabkan retak mendatar, dan sebaliknya dari panas menjadi dingin menyebabkan pembentukan retak-retak radial pada batuan. Kemudian pelapukan organik. Pelapukan organik ini adalah pelapukan karena ada peranan organisme yang sangat penting. Contohnya adalah pohon dengan perpanjangan akarnya merupakan penyebab pelapukan organik. Jenis pelapukan organik yang lain ialah penghancuran batuan organisme kecil di dalam tanah, seperti semut, rayap, cacing, dan lain-lain. Kemudian ada pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi ini adalah pelapukan yang terkadang melalui reaksi kimia seperti oksidasi, karbonasi, dehidrasi, atau evaporasi. Pada pelapukan kimia, susunan kimia pada batuan asal mengalami perubahan secara tetap ataupun sementara. Kemudian, erosi. Erosi ini adalah pengikisan dan pengukuhan hasil pelapukan batuan ke tempat yang lebih rendah. Erosi ialah gaya menoreh dan melebar air yang mengalir di atas permukaan tanah yang menyebabkan terjadinya lembah-lembah. Jadi berdasarkan tenaganya, erosi dibedakan menjadi beberapa hal, seperti ada namanya erosi air, kemudian ada erosi gletser atau es, ada erosi gravitasi, ada erosi air laut, ada erosi angin. Ya, kalau dia erosi air dimulai dari jatuhnya air hujan ke permukaan tanah yang mampu mencegah agregat ataupun memecahkan agregat ataupun bahan-bahan mineral tidak bergerak seperti batu, kerikil, dan debu. Nanti erosi air dibagi lagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tipe erosinya. Ada erosi permukaan, ada erosi percikan, erosi alur, erosi air terjun, erosi parit. Kemudian selanjutnya ada erosi gletser. Erosi gletser adalah gletser mengangkat batuan berbutir besar dan kecil. Batuan yang diangkat gletser dikenal dengan nama morena. Gletser adalah proses di mana massa besar es berbutir yang berbentuk dari penimbunan salju bergerak menuju ke bawah karena gravitasi sambil menguap atau mencair. Pengikisan gletser disebut dengan erosi gletser. Kemudian ada erosi gravitasi. Ini biasanya terjadi pada lereng yang terjal. Jika hujan datang, maka lapisan tanah gembur akan berpindah ke dasar lembah. Tanah longsor yang merupakan
Tanah longsor merupakan contoh pengangkut oleh gravitasi dengan air sebagai alat bantu untuk melincinkan atau meluncurkannya. Kemudian ada erosi air laut. Ini karena adanya gelombang air laut yang juga menyebabkan terjadinya pengikisan batuan. Kemudian ada erosi angin. Erosi angin ini adalah tenaga yang dominan dalam proses erosi ini adalah angin. Maka disebut dengan yang namanya erosi angin. Karena proses pengikisan batuan yang dilakukan oleh angin disebut deflasi. Proses erosi ini hanya terjadi di daerah kering, misalnya di padang pasir ataupun pantai berpasir. Kemudian yang C, pengendapan atau sedimentasi. Pengendapan atau sedimentasi adalah peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh air, angin, gletser. Tempat pengendapan material dapat terjadi daratan di sekitar aliran sungai, dasar laut, danau, ataupun pantai. Bentuk-bentuk morfologi akibat proses pengendapan antara lain adalah ada namanya floodplain, dataran banjir, ada delta, kemudian ada tombolo. Floodplain adalah datar atau sering disebut dengan namanya dataran banjir. Menurut tempatnya dapat dibedakan menjadi channel bar, yaitu endapan yang di tengah lembah sungai. Delta bar adalah endapan di muara anak sungai. Mender bar adalah endapan yang terdapat di tikungan dari mender. Tanggul alam adalah punggungan rendah di tepi sungai yang berbentuk akibat banjir. Kemudian delta. Delta merupakan endapan yang terdapat di muara sungai dan berbentuk seperti segitiga. Kemudian tombolo. Tombolo adalah suatu tanggul pasir alami yang menghubungkan daratan dengan pulau yang berada di dekat pantai. Tombolo terbentuk pada laut yang tidak terlalu dalam dan mempunyai teluk yang tidak terganggu oleh arus laut. Nah, dia contoh-contohnya. Ini ada aneka bentuk delta, ini ada aneka bentuk tombolo. Oke. Oke, demikian untuk pembahasan kita hari ini, anak-anak Bapak semua. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait materi kita hari ini, yaitu gempa bumi dan tenaga eksogen, silahkan langsung ditanyakan atau diskusikan di grup WA kita. Oke, demikian pembahasan materi hari ini. Pak Sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.